Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang nitrogen. All about nitrogen. Sebelumnya mari kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih diberikan umur panjang. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangoloan Soleman Ritonga SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik 1 yang telah memberikan kesempatan saya untuk membahas materi ini. Namun sebelumnya saya juga ingin memohon maaf kepada teman-teman semua bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya terkait all about nitrogen ini, baik itu yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan bila teman-teman memiliki koreksi terkait video ini, dapat disampaikan melalui komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga yang nonton makin banyak. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sebelumnya aku mau tanya, sejauh mana pengetahuan teman-teman tentang nitrogen? Kita semua pasti tahu lah ya, kalau nitrogen itu berada di golongan 5A dalam sistem periodik unsur. Wujudnya gas dan apa lagi ya? Oke, yang masih bingung, jangan bingung. Aku akan jelasin apa-apa aja yang mencerminkan nitrogen. Tahu nggak teman-teman, kalau nitrogen itu merupakan molekul diatomik yang banyak di atmosfer, sekitar 78% dari volume atmosfer. Sehingga nitrogen ini dijuluki sebagai molekul diatomik terbesar. Karena ikatan nitrogen ini merupakan ikatan rangkap 3 dengan energi entalpi sebesar 945 kJ per mol. Wow, besar banget energinya ya guys. Kemudian bagaimana nitrogen yang banyak di atmosfer tadi dibawa ke bumi? Oke, sebelum itu mari kita bahas dulu bagaimana sejarah penemuan nitrogen. Mau tahu nggak kalian gimana? Pasti mau lah ya. Oke, yang menemukannya adalah seorang kimiawan asal Skotlandia bernama Daniel Rutherford. Lalu bagaimana ceritanya? Jadi gini, si Rutherford itu memasukkan tikus ataupun menempatkan seekor tikus dalam udara yang tertutup hingga tikus itu mati. Ia menghilangkan gas-gas lain dari udara itu dengan membakar fosforus, kemudian menyaring keluar gas karbon dioksida. Di dalam gas yang tersisa yang telah dieliminasi itu adalah gas nitrogen, sehingga fosforus tidak dapat terbakar, api tidak dapat menyala, dan tikus akhirnya mati. Sehingga dengan ini Rutherford mengatakan bahwa itu adalah udara yang terbakar. Singkatnya, Rutherford berhasil menemukan nitrogen melalui suatu proses di mana ia mengeliminasi semua gas-gas lain di udara. Gimana? Sudah tahu kan penemu nitrogen, yaitu Daniel Rutherford? Kita semua harus berterima kasih kepada Daniel Rutherford yang sudah berhasil menemukan unsur nitrogen dan membuka jalan seluas-luasnya bagi para ilmuwan lainnya untuk menemukan unsur-unsur lain dan menemukan cara lain untuk membawa nitrogen dari atmosfer ke bumi. Oke, kembali ke pertanyaan awal. Gimana nitrogen yang banyak di atmosfer dibawa ke bumi? Jadi gini teman-teman, di bumi ataupun di alam setidaknya memiliki dua cara untuk mengikat nitrogen. Pertama, saat terjadi kilat di udara di mana suhu tinggi dari arus listrik menyebabkan reaksi nitrogen dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Nitrogen oksida. Kemudian nitrogen oksida ini dioksidasi bereaksi dengan hidroksil di atmosfer membentuk asam nitrat yang bersifat encer. Lalu asam nitrat jatuh ke bumi berbentuk hujan sehingga
nitrogen terikat menjadi ion nitrat untuk bahan ataupun unsur dalam pertumbuhan tanaman. Teman-teman dapat lihat proses tersebut seperti gambar di samping ini. Teman-teman bisa pause video ini untuk dapat melihat gambar ini lebih lama. Tapi jangan lupa untuk di-play lagi karena akan mendengar pembahasan selanjutnya. Adapun cara kedua yaitu melalui kerja bakteri yang ada pada tanaman alfalfa atau Leguminosae. Tapi pembahasan yang kedua ini kita tahan dulu karena kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, oke? Oke. Next adalah pembahasan mengenai sifat fisik dan sifat kimia nitrogen. Gimana sifat dari nitrogen ini, apakah bisa ditebak atau enggak? Bisa. Oke, ayo. Jangan nebak-nebak karena sifatnya itu bisa kita ketahui. Nitrogen kan ada di golongan 5A. Unsur-unsur yang ada di golongan 5A itu apabila nomor atomnya makin bertambah, semakin bertambah pula jari-jari atom, tetapi berkurang energi pengionan dan keelektronegatifan dari mereka. Kalau nitrogen sendiri memiliki nomor atom 7 dengan nomor massa 14 dengan titik didih negatif 192 dengan titik leleh negatif 210 derajat Celcius. Untuk sifat kimianya, si nitrogen memiliki kestabilan yang tinggi sehingga tahan terhadap penggabungan dengan atom-atom lain. Singkatnya begini, dia agak susah berikatan dengan atom lain. Ya kayak aku, susah berikatan dengan yang lain. Maunya sama kamu aja. Oke, lanjut. Lalu nitrogen ini juga memiliki kereaktifan yang lebih tinggi dan polarisasinya untuk ikatan lebih signifikan. Oke, jelas nitrogen tuh sifatnya bisa ditebak ya. Nggak kayak doi kalian yang kalau lagi ngambek keinginannya tuh nggak tahu apa gitu. Lanjut. Selanjutnya kita tuh akan membahas struktur dan sifat dari amonia. Sebelumnya kalian tahu nggak rumus molekul dari amonia? Apa? NH3. Betul. Jadi guys, amonia itu rumus molekulnya NH3 dan rumus strukturnya seperti gambar ini. Dan bentuk molekulnya seperti ini. Nih. Amonia sendiri adalah gas yang berwarna, baunya menyengat dan biasanya berasal dari aktivitas mikroba. Bentar, panas sekali hari ini ya Allah. Oke. Dia bisa berasal dari aktivitas industri, pengolahan limbah, dan juga lain-lain. Amonia sendiri yang ada di atmosfer bereaksi dengan asam nitrat dan sulfat akan menghasilkan garam yang bersifat sangat korosif. Oh iya guys, amonia dan garam-garamnya ini adalah senyawa yang mudah larut dalam air, dan amonia juga dapat dijadikan sebagai pelarut loh. Kok bisa? Jadi gini, amonia itu terbukti memiliki sifat fisik yang lebih mirip dengan air dari senyawa-senyawa lain. Oke, biar lebih jelas, berikut tabel perbandingan sifat fisik air dan amonia. Kalian bisa pause video ini untuk melihat isi tabel lebih lama. Tapi jangan lupa untuk di-play lagi ya. Baiklah, selanjutnya mengenai pembuatan nitrogen dalam skala industri. Emang bisa nitrogen dibuat? Jawabannya bisa. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan kimiawan yang berhasil menemukan cara membuat nitrogen dalam skala industri. Beliau adalah seorang kimiawan asal Jerman, Fritz Haber Walter Nernst, melaksanakan kajian dari tahun 1900 sampai 1910 mengenai efek tekanan dan suhu pada kesetimbangan antara amonia dan unsur-unsur komponennya. Proses ini dikenal dengan nama proses Haber-Bosch. Proses Haber adalah proses di mana terjadinya reaksi antara nitrogen dan hidrogen untuk menghasilkan amonia yang digunakan untuk membuat anhidrat atau amonia tanpa air, pembuatan amonium sulfat, dan juga pembuatan urea dalam produksi pupuk. Proses reaksinya terlihat cukup sederhana.
karena ia dapat berlangsung bolak-balik, yang mana memperlihatkan bahwa reaksi ini dapat terjadi dalam reaksi dua arah hingga mencapai keadaan yang setimbang. Sintesis amonia yang dipraktekkan, yang mana dikembangkan oleh Haber bersama Kurbos, memerlukan pemahaman kimia yang mendalam dan juga peralatan yang mampu dioperasikan pada suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi pada suhu 298 derajat Kelvin. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat proses Haber-Bosch ini pada gambar seperti di samping ini. Lalu apa aja kegunaan dari amonia ini? Amonia dapat digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Biasanya amonia dapat kita temukan dalam kandungan disinfektan ataupun cairan pembersih. Kemudian bisa digunakan dalam teknologi pembuatan makanan kering, beku kering, yaitu fresh dry food. Kemudian ia bisa dijadikan sebagai pendingin, dan juga banyak ditemukan dalam industri pembuatan pupuk seperti pembuatan pupuk urea, pembuatan pupuk amonium sulfat, dan pupuk-pupuk lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai oksida nitrogen. Oksida nitrogen adalah ikatan nitrogen dengan oksigen yang menghasilkan suatu senyawa baru. Oksida nitrogen ada 5. Yang pertama dinitrogen oksida dengan rumus N2O, memiliki sifat seperti sebelum itu bentuk molekulnya seperti ini. Adapun sifat-sifat dari dinitrogen oksida, yang pertama ia bersifat tidak reaktif. Kemudian ia merupakan inner dengan halogen, logam alkali, kemudian juga ozon, dan apabila ia terkontaminasi dengan udara, apabila ia dibakar, maka terkomposisi menjadi N2 dan O2 yang dapat bereaksi dengan logam alkali dan senyawa-senyawa lainnya, dan dapat menyebabkan terjadinya pembakaran. Kemudian ia sering digunakan sebagai pembius. Terus ia dapat tidak bereaksi dengan asam maupun basa, dan merupakan gas tawa atau gas yang dapat membuat seseorang tertawa. Agak unik ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu oksida nitrogen bernama nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida dan dinitrogen tetraoksida. Kedua-duanya memiliki sifat yang agak mirip, yang mana kesetimbangan mereka ditentukan oleh suhu. Kemudian bila NO2 bersifat paramagnetik, maka N2O4 bersifat diamagnetik. Bentuk molekul dari nitrogen dioksida dan juga dinitrogen tetraoksida adalah seperti berikut. Yang ketiga adalah nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida memiliki rumus molekul N2NO. Memiliki sifat yang pertama 11 elektron valensi. Lalu ia terbentuk dalam reaksi yang berhubungan dengan reduksi asam nitrat dan larutan garam nitrit. Lalu ia bersifat paramagnetik bila berwujud gas dan diamagnetik bila berwujud cair dan padat. Lalu memiliki fungsi kontrol sebagai salah satu zat dalam aksi penurunan tekanan darah. Ia juga merupakan spesies yang penting setelah ion Ca2 positif. Bentuk molekul dari nitrogen monoksida adalah sebagai berikut.
Dan yang terakhir yaitu dinitrogen pentaoksida. Dinitrogen pentaoksida memiliki rumus molekul N2O5 dengan bentuk molekulnya seperti ini. Sifat-sifatnya adalah dia merupakan anhidrat bagi asam nitrat. Terus ia bila dalam keadaan padat merupakan ion NO2 positif dan NO3 min, dan bila menyublim ia dapat menyublim pada suhu 32,4 derajat Celcius, dan apabila berwujud gas bersifat molekular. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan mengenai struktur dan sifat kimia dari asam nitrat dan asam nitrit. Struktur dari asam nitrat dan asam nitrit yang mana bentuk molekulnya seperti ini. Kedua-dua asam ini memiliki sifat yang mana untuk asam nitrat merupakan larutan yang dalam air memiliki kadar lebih dari 70% massa. Kemudian dapat melarutkan logam-logam yang tidak dapat dilarutkan dengan asam-asam lainnya. Sedangkan asam nitrit ia tidak dapat diisolasi menjadi senyawa murni, melainkan berwujud larutan, dan bentuk larutan dan bentuk asam nitrit ini ia merupakan asam lemah. Oh iya, di awal video tadi saya sempat membahas mengenai pembentukan nitrogen melalui bantuan bakteri. Sebenarnya lebih tepatnya itu merupakan proses pembentukan asam nitrat dan asam nitrit yang melibatkan bakteri. Proses ini kita sebut sebagai proses nitrifikasi. Proses nitrifikasi ini melewati dua tahapan. Yang pertama, proses nitratasi, yaitu proses oksidasi amonia menjadi asam nitrit ataupun larutan nitrit melalui bantuan bakteri Nitrobacter dan Nitrosococcus. Setelah tahapan 1 selesai, masuk ke tahapan yang kedua, yaitu proses nitratasi, yaitu oksidasi asam nitrit tadi menjadi asam nitrat yang dibantu oleh bakteri Nitrobacter. Setelah asam nitrat dan asam nitrit ini jadi melalui proses nitrifikasi tadi, kemudian mereka terurai menjadi nitrogen. Makanya bisa dikatakan proses pembentukan nitrogen atau pengangkutan nitrogen bisa dibantu melalui bakteri yang menempel pada akar-akar tanaman. Lalu sifat untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai halida nitrogen. Halida merupakan suatu ikatan yang melibatkan atom halogen atau atom dalam dalam golongan halogen dengan atom dari unsur lain yang memiliki keelektronegatifan lebih rendah dari si halogen tadi. Sedangkan nitrogen sendiri untuk halida nitrogennya hanya sedikit, karena seperti yang kita ketahui dan kita bahas sebelumnya bahwa nitrogen ini memiliki memiliki sifat yang sangat stabil sehingga ia sulit untuk berikatan. Yang termasuk ke dalam halida nitrogen yang pertama adalah kloramina, yaitu derivat amonia yang mana 2 atau 3 atom hidrogennya disubstitusi menjadi atom klor. Selain itu terdapat 2 lagi halida nitrogen yang melibatkan atom klor, yaitu monokloramina dan dikloramina. Kemudian halida nitrogen yang terakhir adalah
nitrogen trifluorida. Dengan rumus molekul NF3, nitrogen fluorida merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar. Selain itu, nitrogen trifluorida ini merupakan gas rumah kaca yang sangat berpengaruh dan dapat meningkatkan pemanasan global hingga 17.200 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Baiklah, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Berakhirnya pembahasan ini, maka berakhir pula video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe ke channel ini, dan share video pembahasan ini kepada teman-teman kalian semua. Dan see you di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.